Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Senang sekali saya Ina Salma Febriani bisa bertemu lagi untuk mendampingi proses belajar teman-teman hari ini di Ruang Tengah. Persembahan dari cariustad.id. Dan ini adalah persembahan dari rangkaian kegiatan dalam menyambut perayaan 20 tahun Pusat Studi Al-Quran. Dan saat ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Mbak Anissa Ismi Nabila. Mbak Sesa. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Hujan-hujan gitu tetap semangat kan Mbak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, teman-teman, Mbak Sesa ini atau Mbak Anissa adalah penggerak rangkul dari keluarga kita. Keluarga kita adalah organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi rangkul relawan keluarga kita yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga. Saat ini ada di 290 kabupaten kota di berbagai wilayah Indonesia. Nah, Mbak Sesa, hari ini kita mau ngobrolin soal menumbuhkan cinta Al-Quran kepada anak sejak dini. Sebentar lagi kita mau Ramadan ya Mbak. Rasanya pasti kegiatan yang dinanti-nanti itu kan hataman Quran, tadarusan. Nah, gimana nih kita bisa mempersiapkan itu semua? Karena yang penting kita ketahui adalah Quran ini kan bukan hanya kitab suci yang sekedar kita baca saja ya Mbak Sesa. Tapi juga kita meyakini bahwa dalam Quran ini ada kasih sayang Allah ya untuk hambanya. Petunjuk agar kita bisa tercerahkan ya Mbak ya untuk mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak kita. Nah, menurut Mbak Sesa sendiri nih, gimana ya cara mengenalkan Al-Quran yang paling sederhana bisa kita lakukan untuk anak-anak Mbak? Oke, jadi kalau kita mau memperkenalkan Al-Quran kepada anak-anak, kita harus paham dulu mengenai karakteristik perkembangan anak. Karena apa? Karena cara yang akan kita gunakan itu harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan anaknya. Sejak kapan Al-Quran bisa dikenalkan? Sejak dalam kandungan, usia 16 sampai 18 minggu kan mulai mendengar suara. Nah, kita bisa bantu stimulasi melalui indera pendengarannya dengan murotal Al-Quran. Lalu lanjut di usia 0 sampai 7 tahun, kita harus menstimulasi semua aspek perkembangannya. Nah, kita bisa manfaatkan momen itu Kak Ina dengan selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau contohnya Kak? Contohnya nih ya, misalnya nih kita mau stimulasi perkembangan stimulasi kognitif. Nah, anak-anak itu kan mulai tertarik dengan buku-buku yang bergambar. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu kan sekarang buku-buku banyak sekali yang terkait dengan ayat Al-Quran gitu. Bisa juga stimulasi motorik halus gitu. Kita minta anak gambar awan, gambar pohon, gambar ini hewan kayak semut, lebah. Kemudian kita refleksi tuh kan di dalam ayat Al-Quran juga ada beberapa binatang-binatang yang disebutkan. Ya. Nah, di situ kita bisa mengkaitkan supaya anak terus terkoneksi dan akhirnya ada interaksi lah dengan Al-Quran gitu. Oke. Berarti bisa ditanamkan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Karena kan kita ketika anak baru lahir juga pertama kali diperdengarkan di telinganya suara azan. Betul. Menarik sekali apa yang tadi Mbak Sesa sampaikan. Karena kalau kita kembali ke ayat suci Qur'annya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah lah yang menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa sama itu disebutkan lebih awal ya, Mbak Sesa ya? Ini relate banget teman-teman. Artinya bahwa mengenalkan Quran itu ya bisa sejak dini, sejak ibunya mengandung gitu ya. Tidak harus menunggu dia besar dulu ya, berarti Mbak Sesa ya. Iya. Oke. Berikutnya kalau kita juga melihat dari ayat Quran yang dimana Allah juga berfirman ya bahwa Quran itu kan petunjuk untuk orang-orang beriman, bahkan syifa ya, atau obat hati gitu ya. Obat hati, kita lagi galau ya, kita lagi kayaknya itu burn out dengan kerjaan, pulang ke rumah rumahnya berantakan gitu ya Mbak Sesa. Mungkin ini juga bisa jadi terapi untuk orang tua ya sebenarnya ya. Lalu kalau dari Mbak Sesa sendiri, kira-kira ada nggak sih contoh pembiasaan atau disiplin positif yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan keingintahuan anak tentang Al-Quran? Jadi kita tahu konsep disiplin positif dulu Kak. Nah, disiplin positif itu adalah sesuatu yang kita lakukan karena terbiasa dan tumbuh motivasi intrinsik atau motivasi internal dalam diri gitu. Jadi dibangun lewat apa? Ya lewat latihan dan pembiasaan. Melalui apa? Melalui rutinitas. Seperti apa rutinitasnya? Nah, untuk anak-anak yang masih kecil nih, misalnya bayi baru lahir, kita sebagai orang tua bisa memberikan modeling, contoh-contoh rutinitas, kapan anak makan, snack time, tidur, terus
berinteraksi dengan Al-Quran kapan waktunya. Nanti kalau anak-anak sudah beranjak tahu aturan, bisa diajak berdiskusi, kita bisa bikin kesepakatan bersama. Nah, di keluarga kita itu ada rutinitas baca Al-Quran loh. Nah, kalau menurut kamu, kapan nih waktu yang tepat? Apakah mau habis subuh atau mau habis maghrib gitu? Jadi kita bikin kesepakatan. Dan yang paling penting Kak Ina, bukan hanya kesepakatan, tapi konsistensi. Dan itu konsistensi itu istiqomah ya. Iya, dan itu dari mana? Gimana caranya supaya kita bisa konsisten? Ya, kita sebagai orang tua harus melakukan modeling. Jadi kita pun juga harus melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita nggak bisa hanya menyuruh anak, tetapi kita tidak melakukan gitu. Jadi kenapa dibuat kesepakatan bersama supaya semua orang yang ada dalam keluarga itu ya sama-sama baca Al-Quran, sama-sama melakukan aktivitas itu. Jadi anak-anak ya karena sering interaksi, ada dia tertarik, kemudian tumbuh cinta Al-Quran bukan karena paksaan gitu Kak, bukan karena motivasi eksternal, tapi benar-benar tumbuh dari keinginan di dalam dirinya, karena hal yang terbiasa aja ya. Gitu. Tapi lagi-lagi PR-nya orang tua ya. Iya Kak, orang tua dulu belajar. Jadi model, akhirnya anak-anak melihat bukan hanya ayo nak sholat, orang tuanya masih drakoran gitu ya. Itu mentah Kak nanti di anak. Oke. Ya. Agak mental ya. Nah, tadi Mbak Sesa sampaikan bahwa pembiasaan dulu, lalu latihan, lalu membangun kebiasaan, lalu konsistensi tadi. Kalau kita melihat kan bagaimana para sahabat zaman dulu ya, atau Rasulullah SAW gitu. Contohnya ini kan beliau hidupnya sangat-sangat luar biasa disiplin gitu ya. Mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu semuanya ibadah gitu ya Mbak ya. Sholat sunnahnya terjaga, ya sholat wajibnya juga terkenal panjang yang beliau baca. Mungkin kita nggak akan bisa seperti itu, tapi minimal kita bisa menanamkan sama anak-anak kita bahwa ibadah itu ya dengan pendekatan menyenangkan. Iya, betul. Gitu ya, setuju banget Kak. Memang harus prosesnya itu menyenangkan gitu. Karena kita ingin anak-anak tertarik dengan Al-Quran. Makanya pakai banyak cara. Lewat dari buku, kemudian dongeng, kisah-kisah. Kemudian segala hal kita bisa kaitkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi semakin sering anak terkoneksi, semakin sering anak berinteraksi dengan Al-Quran, maka rasa penasarannya juga akan semakin tinggi. Terlebih usia 2-7 tahun itu kan kritis banget, pengen tahu banyak hal. Dan kita coba yuk nak buka di Al-Quran, siapa tahu ada jawabannya tuh di situ. Nanti anak juga paham, oh ternyata Al-Quran sebagai petunjuk kita ya gitu. Oke. Luar biasa ya teman-teman ya. Lalu kalau kita ingin membangun kebiasaan tadi Mbak Sesa, artinya bahwa orang tua kan kadang moodnya juga naik turun ya Mbak Sesa. Kadang-kadang kita sabar gitu ya. Kadang-kadang juga kayak mau marah kalau kita lagi capek gitu. Nah, gimana caranya agar kita bisa menanamkan nilai itu tanpa harus memberikan narasi-narasi yang menakutkan bagi anak-anak, ancaman atau sogokan, iming-iming hadiah gitu ya Kak. Kalau kamu nggak hafal surat An-Naba dalam waktu 3 hari gitu ya, kamu tidak akan dapat uang jajan misalnya gitu. Iya Kak. Jadi orang tua tuh seringkali pakai iming-iming hadiah gitu ya Kak, ataupun ancaman. Karena apa? Karena pengen cepat supaya anak mengontrol perilaku anak dengan cepat, itu tujuannya. Jadi kalau kita kasih hadiah, langsung anak ikutin. Kita kasih ancaman, diikutin. Tapi tujuan jangka pendek itu tercapai. Tapi tadi ingat, tujuan jangka panjangnya apa? Tujuan jangka panjangnya adalah membuat anak mandiri. Mandiri dalam hal apa ini? Berarti mandiri dalam membaca Al-Quran, sukarela dalam menghafal ayat-ayat Allah, kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangannya di Al-Quran. Berarti kan suatu hal yang harus ditumbuhkan karena motivasi internal. Nah, kalau kita mau pakai sogokan atau hadiah, tentu nggak akan relevan lagi. Karena anak mungkin, aku mau baca Al-Quran karena hadiahnya. Aku mau baca Al-Quran karena aku menghindari hukuman. Padahal tujuan kita kan buat anak cinta dengan Al-Quran. Jadi benar-benar perlu ditumbuhkan rasa manfaat yang dia peroleh ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu gitu. Makanya perlu ada rutinitas. Jadi anak terbiasa, oh ya di keluargaku ternyata membaca Al-Quran hal yang biasa gitu. Jadi suatu hal yang biasa dilakukan aja, insya Allah nggak akan berat sih Kak. Dan gak tertekan juga ya. Mereka melakukannya dengan sukarela. Ketika mereka tahu orang tua juga melakukan, itu jadi aktivitas keluarga. Gitu ya. Jadi nggak perlu repot-repot gitu ya. Kalau sogokan makin besar, anak mintanya apa kita yang repot nanti. Oke. Terus ke Mbak Sesa sendiri ada pengalaman gak yang mau dibagi? Gimana menumbuhkan cinta Al-Quran itu ke anak-anak di rumah? Oke. Yang pertama, alhamdulillah bersyukur banget Kak berada di lingkungan yang mayoritasnya pengaji.
Nah, jadi anak saya pun sering diajak mengaji sama tetangga. Dan itu yang bikin dia seru karena ada main game. Jadi misalnya nih, cepet-cepetan sambung ayat gitu. Misalnya kamu pakai hewan apa nih? Miau miau gitu. Misalnya cepet miau miau gitu. Terus sambung ayat. Dan itu menurut anak saya itu suatu hal yang seru karena ada bermainnya gitu. Jadi memang kita harus masuk ke dalam dunia anak-anak gitu ya, bahwa hafalan itu kalaupun ada di lingkungan yang sangat mendukung ya oke banget gitu, karena anak jadi tertarik dan mau menghafalkan, jadi kayak berkompetisi gitu. Jadi saya sangat bersyukur berada di lingkungan yang mayoritasnya mengaji, jadi anak juga melihat itu hal yang biasa. Kemudian saya juga memberikan dukungan nih, misalnya nih dalam hal mengaji, Ibu hari ini aku lagi nggak mau baca satu halaman gitu ya. Terus habis itu tapi kita udah bersepakat kalau satu hari satu halaman. Apa nih yang bisa Ibu bantu? Gimana kalau kita ngajinya gantian? Kamu satu baris, Ibu satu baris, itu nggak kerasa Kak. Maksudnya karena kita memberikan dukungannya dengan hadir ketika anak lagi kesusahan, ya kita bantu. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Menarik sekali ya. Artinya bukan hanya dukungan, bukan hanya fasilitas yang kita berikan, tapi juga jiwa yang utuh. Betul. Tubuh yang hadir penuh gitu ya. Hadir penuh. Jangan udah Quran nih, udah ikronya ya, kita masih balesin chat gitu ya, atau main handphone gitu ya. Kita hadir penuh ya, sepenuh jiwa dan sepenuh tubuh ya. Oke, luar biasa sekali Kak Sesa. Rasanya belum puas nih, saya mau ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi, tapi waktunya terbatas teman-teman ya. Semoga bisa kita lanjutkan di kemudian hari. Dan yang perlu kita ingat bersama adalah pertama, tadi Kak Sesa sampaikan bahwa membangun atau menumbuhkan cinta Al-Quran sejak dini pada anak-anak adalah pertama, orang tua harus membangun koneksi dulu yang baik, yang sehat dengan anak-anaknya. Lalu yang kedua, membangun kebiasaan-kebiasaan positif, disiplin positif tadi ya Kak Sesa. Dan yang ketiga, nantinya ketika anak-anak sudah terbiasa, mereka akan termotivasi secara internal. Tidak perlu lagi tuh dibelikan mainan ya, atau uang ya, sehingga mereka mau mengaji gitu ya. Semoga cara-cara ini yang Kak Sesa berikan bisa kita terapkan di rumah ya teman-teman. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah setia di Cari Ustadz dalam program Ruang Tengah ini, di mana Cari Ustadz adalah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan, dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mu'alaf, khutbah Jumat, dan juga kajian di kantor. Dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka di Ruang Tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dari satu perspektif saja, tapi juga mengundang ahli di bidangnya masing-masing. Dan teman-teman jangan lupa saksikan program Ruang Tengah di episode-episode berikutnya. Kita akan membahas berbagai topik-topik seru lainnya. Saya Ina Salma Febriani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.